Di ujung timur Sumatera Utara, tersembunyi sebuah kabupaten yang bagaikan mozaik kehidupan. Kabupaten Asahan, tempat di mana tradisi mengalir bersama waktu, menyatu dalam harmoni antara alam dan manusia. Di balik gemuruh sungai Silau, di bawah bayangan pepohonan kelapa sawit yang menjulang, sejarah terus ditulis. Bukan hanya di atas kertas, tetapi di hati setiap insan yang melewatinya. Di tengah gemuruh langkah kehidupan masyarakatnya, berdiri sebuah simbol harapan, yakni Universitas Asahan. Bukan sekadar institusi pendidikan, tetapi cahaya yang menerangi jalan bagi mereka yang ingin mengubah hidup. Tempat di mana mimpi-mimpi digantungkan dan masa depan dirajut dengan benang tekad dan kerja keras. Tahun 1985 menjadi saksi lahirnya sebuah mimpi besar. Di tengah keterbatasan, Universitas Asahan hadir seperti tunas muda yang tumbuh di tanah penuh harapan. Didirikan atas semangat kolektif masyarakat Asahan, kampus ini menjadi jawaban atas dahaga pendidikan di wilayah ini. Tak hanya untuk mereka yang ada di Asahan, tetapi juga bagi putra-putri daerah lain yang datang membawa mimpi mereka. Saya lebih ke belakang sedikit, sebelum saya masuk kemari, para pendiri Universitas Asahan ini itu merasa pada waktu itu tahun 85 anak Asahan ini sangat sedikit yang kuliah. Kenapa? Kalau mau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, itu pilihannya kalau tidak di Pulau Jawa, di Medan. Nah, jadi biayanya besar. Biaya hidup untuk perguruan tinggi ini besar. Kenapa? Di situ ada biaya makan, biaya kuliah, biaya hidup yang lain gitu. Jadi tak banyak orang tua yang bisa menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi, sehingga banyaklah yang putus sampai SMA atau sekolah lanjutan atas. Oleh Pak Bupati pada masa itu, almarhum Pak Zulkifman, mudah-mudahan lapang beliau dikubur, beliau punya gagasan. Panggillah beberapa kawannya, gimana kalau kita dirikan perguruan tinggi, berebut mereka, oke, dapat namanya Universitas Asahan, disingkat UNA. Kemudian mereka menghadap notaris, mereka bentuk yayasan, akhirnya kemudian dengan berjibaku mereka bangunlah gedung yang sekarang ini. Gedung yang sekarang ini ada 2 blok. Ini namanya blok teknik. Di sana seberang itu blok pertanian. Nah, jadi kalau lah ini berandai-andai waktu itu, kalau Pak Zulkifman itu 2 periode, maka di lapangan sekarang itu berdiri blok ekonomi. Di ubi-ubi sekarang itu berdirilah blok FKIP. Nah, tapi ya tadi itu beliau hanya 1 periode, kemudian pindah ke Langkat. Akhirnya blok ini cuma 2 lah siap. Waktu itu ada 4 fakultas, ya, teknik, pertanian, ekonomi, FKIP. Nah, perjalanan waktu mungkin lalai mengurus izin segala macam. Ini FKIP ini tak keluar izinnya, sehingga ditutup. Mahasiswanya dipindah, 3 tinggal 3 fakultas, teknik, pertanian, ekonomi. Jalan waktu tahun 95 didirikanlah Fakultas Hukum ini. Fakultas Hukum didirikan ini oleh Bapak
Amir Sarifuddin AF, mudah-mudahan lapang dikubur. Beliau ini waktu itu rekor pendidikan fakultas. Jadi 4 fakultas. Dan tahun 2011 Pak Mapilindo yang jadi ketua yayasan sekarang menggagas untuk dibuka lagi FKIP. Alhamdulillah terbuka. Jadi sekarang 5 fakultas. Nah, kembali kita lagi ke tahun 85. Setelah ini didirikan, UNA ini didirikan, bangunan didirikan, maka banyaklah Farid Hasan yang bisa yang tadinya ke Medan, yang tak sanggup ke Medan, dia kuliah di sini. Jadi memang antusiasme masyarakat Hasan dan sekitar ini luar biasa pada masa itu. Kenapa? Dia kuliahnya sangat murah. Nah, dan itulah kita pertahankan sekarang, sehingga kalian membayar uang kuliah itu kan sangat sedikit, ya kan? Kalau dibandingkan dengan di Medan, apa yang kita bayar sekarang ini itu hanya dibayar 1 semester. Kita bisa 1 tahun. Begitulah itu pesan dari para pendiri agar jangan islah tinggi-tinggi kalian buat uang kuliah supaya bisa seluruh masyarakat asal kuliah. Nah, inilah jadi Dalam perjalanan hampir 4 dekade, Universitas Asahan terus bertumbuh dari pohon muda menjadi pohon yang rindang dengan 5 fakultas dan beragam program studi, jenjang pendidikan pasca sarjana dan pendidikan profesi guru. Kampus ini telah menjadi ruang di mana ilmu pengetahuan disemai dan masa depan dipersiapkan. Setiap langkah yang diambil adalah cerminan dari dedikasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pertama kali saya masuk dan bergabung di UNA, itu saya ditempatkan sebagai staf laboratorium di saat ini namanya Puskomnet. Masa itu saya belum ada home base karena belum ada struktur untuk jabatan itu, dan setelah diterima itulah dia di teknisi laboratorium atau pusat komputer dan internet di UNA. 2004 bulan Juni, bahwa UNA waktu itu masih bukanlah terlalu tertinggal, tapi masih perlu untuk berbenah diri, karena kondisi waktu itu memang secara struktural tidak selengkap yang seperti sekarang. Tuh. Kira-kira perkembangan yang Bapak dapatkan selama awal karir sampai sekarang itu apa? Banyak. Pertama kita bicara di bidang akademik. Akademik kala itu kita melaporkannya melalui EPS, namanya evaluasi program studi berbasis evaluasi diri, EPS BED. Nah, itu dilakukan secara manual, sangat manual, karena kita nggak punya sistem informasi akademik. Nah, kemudian itu dilakukan terpisah, walaupun nantinya akan dijadikan satu. Nah, sekarang ini karena sudah ada sistem informasi itu, maka pengganti atau pelengkap dari akademik adalah SIAKAD, Sistem Informasi Akademik. Iya, dibantu dengan sistem-sistem lain yang sudah mumpuni saat ini. Kemudian sistem keuangannya pun juga sudah terstruktur, terintegrasi. Nah, yang ini saat ini sudah banyak perkembangannya. Itu dari sistem ya. Kemudian dari
sumber daya manusia. Masa itu sumber daya manusia pun ya tetap terkontrol, hanya masih belum terstruktur. Jadi perkembangan yang saat ini yang kita rasakan saat ini adalah perkembangan yang begitu melesat jauh dari yang sebelumnya, ditambah lagi infrastrukturnya, bahwa kita saat ini sudah memakai jaringan yang menurut saya itu sudah bagus, karena jaringan ini saling terkoneksi antara fakultas dengan fakultas maupun fakultas dengan biro rektor, yang kemudian ujung dari pengendalian ini adalah di kantor yayasan sebagai pusat keseluruhan data yang ada kita bangun saat ini. Seperti itu. Kemudian bahwa cara perguruan tinggi untuk mempromosikan diri itu terlibat dari event-event yang diselenggarakan oleh instansi-instansi yang terkait. Contoh, ada event itu dilaksanakan ketika bupati atau kabupaten menyelenggarakan pekan raya atau semacamnya yang selalu kita ikuti setiap tahunnya. Itu dipusatkan di beberapa tempat atau yang sering berpindah-pindah, namun tetap itu kita ikuti secara berkala lah begitu. Bulan November 1988. Hitunglah berapa tahun itu. Ya, kalau gambarannya semua fakultas sudah jadi, sudah masuk, udah jadi semua lah. Jadi udah tanda tangan semua, udah dipakai lah. Nah, tinggal belah sana itu masih kalah. Ya masih hutan, belum dibangun lab, apa belum ada. Itu gedung Jupirman itu, yang lama itu yang depan, itu kantin itu dulu. Kantin, ya sama berdirinya sama. Hanya dirombak jadi gedung. Kalau mes itu sama bangunannya. Kalau mes yang bawah belakangan. Teknik ekonomi pertanian ini udah semua. Biro udah semua jadilah, siap dikerjakan. Semua pertanian aktif sana udah. Cuma dulu pertanian itu ada SMP UNA. SMP Yuna pertanian itu dulu SMP cuma 1 periode aja. Yan, SMP Yuna SMP. Iya dulu pertanian. Iya, kalau SMP-nya pagi, orang kuliahnya sore. Itu orang itu pulang, mahasiswanya masuk. SMP cuma 1 periode aja. Itu sama Akper SMA-nya. Ya sama, ya UNA juga 1 periode juga sama. Terus Fakultas Hukum ada dulu SMA Plus namanya. Plus. Iya, kalau di Plus itu nginap, ada penginapannya macam akper gitu. Penginapan Plus, yang plusnya ya. Dulu.
tahun 2000-an lah itu kurang lebih gitu. SMP. Tapi kalau nggak mungkin ya entah bagaimana nggak tahu kan. Kalau mungkin diperpanjang dulu masih ada. Oh, kalau nama-namanya lupa. Nama rektornya lupa. Kalau rektornya yang lama apa? Katanya ke biro. Ada itu gambar entah foto-fotonya yang lama ada itu. Rasaku dulu ada semua itu. Sekarang rasaku ada. Kenapa aku udah dipampangkan lagi gitu. Nah, itu. Hah? Tahun 2000-an lah. 68, 88, 89, 2000 kan ya. Antara ya. Sekitar 90-an lah itu. Pokoknya kan 3 tahun kan. 88 itu kan 3 tahun lah itu, tapi masuknya itu entah udah setahun entah berapa lah gitu. Oh, di sini udah semua udah ada gitu. Udah SMP-nya udah apa. SMA-nya pun sama. Satu prodi aja samanya itu tahunnya. Udah. Pokoknya satu prodi lah. Selanjutnya ya untuk kuliah semua. Sama juga SMA plusnya gitu juga, satu prodi aja sih. Oh. Ya mulai apa ya, misalnya ya merangkak lah dulu, merangkak sedikit-sedikit jenjang sampai sekarang. Nah, zaman sekarang udah banyak persaingan, ya itulah gimana kita nyari mahasiswa ada apa gitu. Jangan lah ya, dulu ya masih sunyi lah, masih tantan semua, sedikit lah. Nah itu kalau apa dekan teknik alumni itu, alumni sini teknik banyak itu alumni. Kamu fakultas mana? Pertanian. Oh itu dekan kamu mantan itu alumni sini. Sama ya kuliahnya apa ya tahu banyak itu. Alhamdulillah jauh lah dari yang awal tahun 91 ya, biasalah kan kita harus menuju, kalau tiap tahun harus ada peningkatan. Dan terlebih sekarang ini baik dengan segi bangunan fisik maupun dari mahasiswanya sudah jauh lebih baik. Jadi zamannya oleh Pak Rektor Pak Tri dan Ketua Yayasannya Pak Rantis Hadi. Jadi kalau misalnya dulu itu Pak, kira-kira gambaran bangunan UNA kayak gimana Pak? Bedanya sama bangunannya sejak pembangunan di tahun 86-87 itu seperti ini semua. Sama seperti ini semua. Perpustakaan juga seperti ini. Cuma dulu kan belum sewaknya sekarang ini. Masing-masing seperti fakultas, perpustakaan, masing-masing harus menunjukkan peningkatan. Kalau masalah siswanya memang dulu ya masih ratusan banyak, masih udah ribuan, jauh lah. Dulu kita kan memang masih sedikit lah, dan kuliah pun kadang-kadang mahasiswanya kan nggak rutin pembayaran dolar. Sistem komputerisasi ini kan memang nampak semuanya, kemana arah dananya, uangnya sudah jelas. Dulu lagi seperti dulu. Jadi nampaklah laju pertumbuhan UNA Ya, dari tahun ke tahun. Apa kira-kira bertanya?
Terus Pak, itu pernah dengar kalau di Unain itu dulu ada SMA-nya Pak, SMA SMP-nya dulu. Tahun Ya, ya benar. Itu saya juga masih SMA waktu itu. Nah, tapi saya dapat kabar di sini ada SMA Una. Tapi SMA Una itu sebentar aja ada berapa tamatan alumni. Habis itu selesai tutup. Kemudian ada akper, dulu sebelum akper SPK. SPK itu naik ke akper. Karena kita sudah semakin membaik, semakin banyak mahasiswa, maka kita minta kepada Pemda melalui yayasan lah kan, yayasan direktorat mengurus untuk mahasiswa kita diarahkan ke sana, sehingga mereka mengambil di luar sekolahnya yang lain. Begitu juga ada juga SMA Plus di FKIP itu. SMA Plus itu dia berkembangnya zaman. SMA juga keluar lagi. Seperti ini. Kalau masuk ke Unai ini saya masuk di tahun 2015 bulan 4 kalau nggak salah, 2015 bulan 4. Dan keadaan saat itu ya masih ya sederhana, belum terlalu ramai seperti ini. Ya ramai tapi tidak seramai sekarang, gitu kan. Dan gedung ya mesin pun masih warna abu-abu, belum multirup semua kan, ini kan udah merata semua, udah banyak pembangunan, banyak seperti lokasi parkir kan, dan di upgrade juga. Dulu nggak seperti itu, dulu masih satu belum menyatu gitu kan, kayak sekarang kan juga banyak lab yang udah dibangun, banyak perkembangan lah pokoknya kayak saat ini gitu. Oh, jadi Abang gabung ke Unai ini dulu sebagai apa Bang? Dulu saya langsung security dan dulu masih agensi. Dulu masih dalam agensi ada beberapa tahun 2015 ke 2017. Kalau nggak salah itu udah di-SK-kan yayasan, udah merata semua. Jadi 2 tahun itu masih di agensi. Jadi banyaklah peningkatan Unai ya Bang. Kalau dari dulu sampai dari sekarang, mulai dari pembangunan. Ya kalau dari saya yang masuk dari awal ya setiap tahun ada perkembangan lah, ada pembangunan banyak lah ya, jumlah mahasiswa meningkat juga setiap fakultasnya gitu kan, apalagi ini ditambah dengan prodi baru di Fakultas Ekonomi gitu kan. Alhamdulillah lah. Jadi Bang, kira-kira selama ini Abang untuk ke depan ada nggak harapan untuk UNA ke depannya kayak gimana? Ya kalau diharapkan ya banyak sih harapan sebenarnya, cuman kan nggak bisa langsung intens gitu karena perlahan-lahan bertingkat ya kan, bertahap juga. Ya harapannya yang utama mahasiswa semakin banyak gitu kan, ya terus kesejahteraan juga sih gitu, dan kompak selalu lah di Una ini, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajray Sirait. Saya alumni Universitas Asahan, Fakultas Teknik Informatika pada tahun 2010. Nah, di sini saya sekarang sebagai dosen di Universitas Asahan, Fakultas Teknik Informatika. Saya akan sedikit menjelaskan ya bagaimana sejarah UNA ini dulu ya, pada zaman saya masuk kuliah sampai dengan sekarang ini. Saya masuk pada tahun 2010 di Fakultas Teknik Prodi Informatika. Saat itu rektornya adalah Bapak Dharma Bakti, Profesor Dharma Bakti MSI. Beliau rektor saat itu ya, yang menerima kami pada pendaftaran mahasiswa baru ya di Universitas Asahan. Nah, dulu tentunya banyak perbedaan yang terjadi ya di zaman kami sampai dengan zaman sekarang. Dari segi pembangunan tentunya, pembangunan di zaman kami itu untuk ruangannya, ruangan belajar tentu tidak senyaman yang sekarang ini. Di zaman kami tidak ada AC ya, kipas angin pun tidak ada. Nah, tentunya di zaman sekarang berkembangnya
pembangunan di Universitas Asahan ini, tentu fasilitas banyak yang dibangun seperti ruangan yang sudah ber-AC ya, kemudian di keramik ya, dan masih banyak lagi yang diperbaharui ya, dibenahi oleh pimpinan yang sekarang ini. Nah kemudian dari segi pembelajarannya, kualitas dosen tentunya di zaman kami 2010 sampai saat ini tentu banyak perkembangan yang saat ini. Kalau di tahun 2010 masih banyak dosen-dosen yang diambil dari Medan, tentu belum mencukupi saat itu ya. Sampai-sampai dulu diambil dari para ASN ya, yang notabene adalah guru SD atau SMP ya. Dan saat itu masih berlaku untuk mengajar di Universitas Asahan tahun 10. Dikarenakan memang saat itu dosen ya masih kurang, tentu kualitas pembelajaran belum maksimal ya. Saat itu pun lab kita masih terbatas ya, belum memenuhi standar lab. Nah jadi saat dari 2010 ya bergulir ke 2014 ya, 15, 16 sampai sekarang ini bergulir ke pemimpinan ya, dari mulai Dharma Bakti, kemudian masuk Pak Ramlan, kemudian masuk Profesor Ibnu Hajar, dan sekarang ini masuk Prof. Tri Harsono. Tentunya sangat banyak sekali perkembangan ya dari segi pembelajaran, kualitas dosen dan sebagainya. Nah tentunya hal ini menjadi parameter ya bagi masyarakat untuk bagaimana dapat ya menjadikan UNA ini menjadi kampus yang favorit ya, agar masyarakat bisa mengkuliahkan anak-anaknya di kampus Universitas Asahan ini. Nah kemudian harapannya kepada Universitas Asahan atau pengelola Universitas Asahan, saya berharap semoga kualitas perguruan tinggi kita dapat lebih ditingkatkan lagi, termasuk kepada layanan di kampusnya atau akademiknya, dan kualitas dosen-dosennya semoga bisa lebih ditingkatkan. Kemudian untuk fasilitas lainnya seperti auditorium, kita mengharapkan ada pembangunan yang lebih meningkat ya, seperti auditorium dan mungkin di khususnya teknik informatika kami berharap ada bangunan lab yang lebih meningkat gitu ya, atau diperbanyak lab komputernya ya. Itu mungkin harapan saya sebagai alumni ya, intinya bagaimana kualitas UNA ini kedepannya lebih ditingkatkan lagi agar proses akademik dan lainnya dapat berjalan lebih baik lagi. Nama saya Hairul Saleh, MKom. Saya lulusan dari S1 saya di UPI PTK Padang, kemudian saya lanjut S2 di Universitas Sumatera Utara tahun 2015. Saya bergabung dengan Universitas Asahan pada tahun 2016. Pada saat itu saya bergabungnya di jurusan Teknik Informatika. Pada saat itu Teknik Informatika masih akreditasi C, dan alhamdulillahnya pada tahun 2021 sampai pada saat sekarang ini kita sudah berada di akreditasi B, dan mudah-mudahan sebentar lagi kita juga akan menuju ke unggul. Saya melihat perkembangan Universitas Asahan khususnya di Prodi Teknik Informatika ini sangat maju sekali, karena dari awal saya datang ke sini kita hanya mempunyai 2 lab, sekarang kita sudah mempunyai 4 lab dengan komputer yang sangat mumpuni, dan juga di awal tahun 2025 kita sudah mempersiapkan 1 buah lab lagi dengan komputer yang
lebih bagus lagi sesuai dengan kebutuhan teknologi. Ini akper sebelum FKIP akper. Begitu. Ini sawit-sawit. Itu yang sekarang apa itu? Lapangan. Parkir ya, lahan parkir itu dulu sawit. Iya. Pas sapam nggak pala banyak. Ibu ceritain dulu ibu di sini dari mulai tahun kapan jualan di sini? Kami jualan Bu, tahun berapa kita jual tuh ya Bu? Udah 20 tahun lagi. Nah, jadi ibu di sini udah 20 tahun. Terus memang dari awal memang jualannya ini. Iya. Cuman dulu kan nggak ada bakso, nggak ada mie ayam, yang ada soto, miso, ya. Dulu di sini yang warung cuma 2, yang gorengan itu sama di sini. Gorengan mana? Itu Bunda. Oh, kantin Bunda. Nah, dulu itu. Jadi dulu kantin-kantin belum ada lagi. Belum ada kantin-kantin, belum ada. Kalau Garuda itu memang ada dari pertama dibangun UNA ada. Memang ada Garuda. Dari dibangun UNA pertama kali itu memang sudah ada. Jadi waktu pertama kali orang ibu di sini, UNA masih sawit-sawit juga. Banyak sawit-sawit. Pokoknya ini keliling rata-rata sawit lah. Ini pun dulu sawit ini sebelum ubi. Sawit. Jadi orang ibu menyaksikan lah perkembangan UNA sampai sekarang udah jadi gedung semua. Ya gitulah. Aja kan. Gitu aja ya. Iya. Kasih ya Bu.